Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Olga Triansa G1C0616-027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar hasil saya yang berjudul Analisa Pengaruh Variasi Bahan Pengisi Filler dan Temperatur Terhadap Efektivitas Cooling Tower. Untuk pembimbing saya yaitu pembimbing utamanya Bapak Yopan Witanto STMT, dan pembimbing kedua saya yaitu Bapak Angki Puspawan STMN. Untuk pengujinya yaitu Dr. Dedi Suryadi STMT dengan Bapak Dr. Hendri Setiawan STMT. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu karena saya tertarik untuk meneliti soal cooling tower. Cooling tower sendiri merupakan suatu alat penukar kalor yang menggunakan fluida air dan uras sebagai fluida kerjanya, yang berfungsi mendinginkan air dengan berkontak dengan udara, yang mengakibatkan sebagian air itu mengalami penguapan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada cooling tower dibutuhkan filler. Filler ini berguna untuk menyaring air dan menahan air hingga airnya akan tertahan lebih lama. Untuk bahan pengisi filler yang saya gunakan ini yaitu menggunakan serat nanas, serat hijau, dan serat kelapa, serta gabungan dari kedua serat tersebut seperti serat nanas dan kelapa, serat nanas dan hijau, dan serat kelapa dan hijau. Batasan masalah dari penelitian saya yaitu sistem aliran air terisolasi sempurna, tekanan aliran fluidanya diasumsikan konstan, debitnya itu 18 liter per menit. Variasi yang digunakan yang tadi itu serat nanas, serat hijau, serat kelapa, dan gabungan dari kedua serat. Untuk pengujian ini juga dilakukan pengujian densitas. Untuk diameter dari serat yang digunakan nanti yaitu 6 mm, dan selanjutnya itu temperatur air masuknya itu 40, 50, dan 60 derajat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi pengisi fillernya, jadi pengaruh bahan pengisinya terhadap efektivitas dari cooling tower. Yang selanjutnya itu pengaruh temperatur, temperatur masuk air itu apakah mempengaruhi efektivitas dari cooling tower itu sendiri. Yang selanjutnya itu penelitian terdahulu. Untuk melakukan penelitian ini saya merujuk beberapa jurnal sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah Susanto Johannes, dia meneliti menggunakan bahan pengisi hijau. Yang selanjutnya itu Taufik Ahmad, dia menggunakan bahan pengisi bambu. Ada Prastia juga menggunakan hijau, dan Agus Subianto juga menggunakan serat hijau. Selanjutnya itu konstruksi cooling tower. Cooling tower terbagi beberapa komponen seperti kipas bagian atas, ada piker, ada kerangka pendukung, rumah pendingin atau casingnya, ada lubang udara masuk, ada bahan pengisinya. Bahan pengisi inilah yang akan saya lakukan variasi. Sudah itu ada saluran air dingin, setelah ini ada masuk baru keluar. Sudah itu ada saluran air panas yang masuk melewati pipa speaker. Parameter yang digunakan yaitu untuk menguji densitas menggunakan rumus volume seperempat pi kali diameter kali panjangnya. Rumus massa jenis itu massa per volume. Untuk mendapatkan nilai efektivitas dari cooling tower kita membutuhkan beberapa persamaan seperti range. Range merupakan perbedaan temperatur air masuk dengan temperatur air keluar, jadi selisihnya. Sedangkan approach itu adalah selisih temperatur air keluar terhadap real bulb atau temperatur ambien atau lingkungan. Yang selanjutnya itu densitas. Untuk mencari efektivitas digunakan rumus range dibagi range ditambah approach dikali 100%. Mendapatkan efektivitas, nilainya tadi itu range-nya dibagi dengan range yang ditambah dengan approach. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai megawatt berapa air yang harus ditambahkan untuk cooling tower ini. Jadi untuk mendapatkan itu menggunakan persamaan seperti yang ini, laju aliran massa fluida menggunakan rumus Q dikali rho air. Yang selanjutnya itu kehilangan air akibat evaporator atau WE dengan menggunakan persamaan 0,0085 dikali Q air. Yang selanjutnya itu kehilangan air akibat red loss, itu menggunakan persamaan 0,2% kali Q air atau debit air. Yang 8 yaitu megawatt. Megawatt itu sendiri merupakan persamaan yang dicari tadi. Jadi megawatt ini merupakan komponen yang bentuk menambah air di cooling tower. Jika terjadi pengurangan air di cooling tower, dia secara otomatis akan menambahkan air pada cooling tower.
Yang selanjutnya itu kapasitas pendinginan. Ini merupakan kemampuan cooling tower dalam menyerap panas dan membuangnya dengan menggunakan persamaan massa jenis air dikali alur jenis air dikali ranknya tadi, jarak temperatur air masuk dikurang temperatur air keluar. Yaitu selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini yang pertama saya lakukan adalah pembuatan bahan pengisi pilernya, yaitu menggunakan serat. Ini contohnya serat nanas. Di sini dilakukan juga pengujian densitas. Setelah dipintal nanti diukur panjang sama ketebalannya, baru ditimbang, baru didapatkan densitas dari serat, yaitu massa per volume. Setelah itu baru seratnya nanti dipasang di cooling tower, diletakkan di sini. Setelah dipasang baru lakukan pengujian. Nah, untuk prosedur pengujiannya sendiri, setelah mesin dihidupkan, air panas dari pipa panasnya ini, pipa sprinkler, masuk ke dalam cooling tower, lalu cara pendinginannya menggunakan fan menarik udara dari bawah, udara masuk naik ke atas sehingga terjadi kontak di pilernya, di bahan pengisi. Jadi disinilah terjadinya kontak antara air dan udara yang agak lebih lama dikarenakan ditahan oleh menggunakan bahan pengisi. Di sini ada suhu air masuk, suhu air dingin, dan suhu TWB atau lingkungan antara cooling tower dan lingkungan. Selanjutnya itu skema alat. Komponen-komponen dari alat ini ada kipas, ada kerangka, ada katup, pompa, pipa, ventilasi masuk, penampungan air, sama bahan pengisi yang ini yang digunakan. Selanjutnya itu skema pengujian. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Pengujiannya dilakukan pertama temperatur air panas masuk ke pipa sprinkler, masuk ke dalam, nanti dijatuhkan. Nah, disinilah tempat air berkontak antara air dan udara. Disinilah bahan pengisi serat tadi yang saya variasikan beberapa jenis. Nanti divariasikan seratnya, yang mana yang nanti efektivitasnya lebih baik dari kontak di sini. Setelah terjadi kontak antara air dan udara, maka air akan jatuh ke bak penampungan, baru dirotasikan ke mesin-mesin yang akan digunakan, yang menggunakan pompa yang akan mendistribusikan air dingin ini. Nah, di sini merupakan make up water. Ini merupakan grafik hasil perhitungan dan analisa yang dilakukan pada pengujian dari data-data yang didapatkan 4 buah grafik. Yang pertama itu grafik densitas serat. Di sini nilai densitas dari serat itu bervariasi. Serat nanas itu 0,59 gram per cm kubik. Untuk serat yang nilainya paling tinggi itu serat kelapa, yaitu 1,0496 gram per cm kubik. Yang selanjutnya itu grafik hubungan antara densitas dengan temperatur keluar. Jadi apakah pengaruh densitas terhadap temperatur keluar. Pada temperatur 60, penurunan temperatur itu yang paling besar itu adalah 12 derajat pada densitas 0,76. Untuk yang terendah itu 8 derajat pada densitas 1,042. Sedangkan untuk efektivitas cooling tower, dari sini dapat dilihat, di sini yang atas ini adalah temperatur 40 derajat. Pada temperatur 40 derajat efektivitas tertinggi pada serat nanas, sedangkan yang terendah itu pada serat hijau. Yang pada temperatur 50 efektivitas tertinggi pada serat hijau, dan terlanjut untuk efektivitas cooling tower pada temperatur 50 derajat efektivitas tertinggi pada serat hijau, sedangkan yang terendah itu pada serat nanas dan hijau. Nah, untuk yang ini merupakan pengujian efektivitas cooling tower tidak menggunakan bahan pengisi. Jadi saya juga mengujikan apakah benar bahan pengisi itu bisa mempengaruhi efektivitas dari cooling tower. Setelah diujikan memang benar, ternyata bahan pengisi itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas cooling tower. Di sini di kiri ini tampak menggunakan bahan pengisi atau pilernya. Nilai efektivitas yang didapatkan itu 25 sampai 35% untuk yang didapatkan. Dan selanjutnya itu grafik kapasitas pendinginan. Yang paling atas ini temperaturnya 60 yang warna merah. Pada temperatur 60, kemampuan cooling tower mendinginkan air itu akan lebih baik dari temperatur 40 dan 50, karena
terjadi pembuangan panas yang lebih besar pada temperatur 60 seperti yang tadi itu. Dia bisa menurunkan temperatur sampai 12 derajat, sedangkan pada temperatur 40 kemampuan cooling tower itu mendinginkan temperatur itu hanya berkisar 4 sampai 6 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu kesimpulan yang saya dapat tarik dari pengujian yang saya lakukan pada penelitian cooling tower ini menggunakan bahan pengisi serat. Dari variasi serat yang digunakan didapat hasil efektivitas tertinggi pada jenis bahan pengisi serat nanas 62,78% pada temperatur 40 derajat. Jadi nilai efektivitas itu baik itu pada temperatur 40 pada serat nanas. Sedangkan untuk yang terendah itu 41% pada temperatur 50 derajat dengan serat nanas dan hijau. Penyebab dari ini karena pada suhu 40 derajat temperatur air masuk cooling tower mendekati suhu lingkungan. Jadi yang mempengaruhi efektivitas itu, yang sangat berpengaruh itu approach-nya, temperatur lingkungan. Jadi kalau semakin kecil approach-nya maka efektivitasnya juga akan semakin baik. Sedangkan kalau selisih approach-nya itu besar maka efektivitas dari cooling tower kurang baik. Pada temperatur 50 nilai approach-nya agak lebih besar, sedangkan selisih temperaturnya juga tidak terlalu besar, jadi itulah yang mempengaruhi efektivitasnya kurang baik. Yang kedua itu temperatur. Dari variasi temperatur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas cooling tower dipengaruhi oleh temperatur air masuk pada cooling tower, dikarenakan pada temperatur 40 derajat nilai efektivitasnya lebih baik dibandingkan yang 50 dan 60. Dan juga kapasitas pendingin cooling tower dipengaruhi oleh temperatur air masuk. Semakin tinggi temperatur air masuk, kapasitas pendinginan juga akan baik. Jadi kapasitas pendinginan cooling tower itu dipengaruhi juga oleh temperatur air masuk. Jadi semakin tinggi temperatur air masuk, maka kapasitas kemampuan cooling tower mendinginkan air itu akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena pada approach temperatur lebih kecil daripada temperatur 50 derajat, sedangkan kapasitas pendinginan merupakan kemampuan cooling tower menyerap panas kemudian dilepaskan ke lingkungan, sehingga semakin tinggi temperatur air masuk cooling tower maka semakin besar panas yang akan dibuang oleh cooling tower. Sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.